Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, zat yang Maha Pengasih, zat yang penyayang, yang menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan iman, yang memberikan kepada kita hidayah Islam ini. Atas rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari kitab tauhid, dan alhamdulillah kita sudah masuk di bab kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita telah membacakan sekilas dari hadis Itban radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang memiliki buku silahkan melihat di halaman 9 bahwa Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari Itban radhiyallahu an, fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada neraka untuk dimasuki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhwatul iman, Itban yang disebut di sini adalah Itban bin Malik bin Amr bin Ajlan bin Ibn al-Ajlan al-Ansari dari Bani Salim bin Auf, salah seorang sahabat yang sangat terkenal, dan beliau wafat di masa khilafah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Detail hadis ini ya bisa dilihat di dalam kitab tersebut atau di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam babur raja. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dan menegaskan bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh ikhlas ya dari hatinya dan menafikan segala kesyirikan, karena konsekuensi dari ikhlas adalah dia paham akan makna dari apa yang diucapkannya. Ya, bagaimana seseorang itu tulus dan ikhlas mengucapkan sesuatu namun dia tidak memahami apa yang diucapkannya. Dan konsekuensi ikhlas, dia melakukan apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, lahir dan batinnya, dan mati dalam kondisi seperti itu, maka dia tidak akan tersentuh dengan api neraka. Dan hadis ini sangat jelas, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan mewajibkan bagi siapapun yang meninggal dunia dengan di atas kalimat la ilaha illallah, maka dia selamat dari api neraka dan diampuni dosa-dosanya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Ya, di antaranya adalah keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu menyelamatkan seseorang dari api neraka dan mengampuni dosa-dosa. Juga dari hadis Itban ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak cukup iman itu dengan mengucapkan saja tanpa keyakinan dengan hati. Seperti siapa? Orang-orang munafikin. Ya, karena jika hanya modal mengucapkan la ilaha illallah saja itu menyelamatkan seseorang dari api neraka, maka bagaimana dengan orang munafik? Ya, orang-orang munafik ini mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mereka mengingkari la ilaha illallah itu dengan hati mereka. Ya, ini perlu dipahami bahwa sebagian orang mengira modal la ilaha illallah saja cukup. Ya, jika dengan demikian ikhwatal iman, jika modal la ilaha illallah saja cukup, maka orang-orang munafik akan selamat. Dan juga sebaliknya, tidak cukup iman percaya dengan hati, tapi tidak diikrarkan dengan syahadat.
Ya, ada sebagian orang-orang kafir yang mereka itu tahu Islam itu benar. Ya, saya tahu kok Islam itu benar. Saya tahu bahwa Allah itu Maha Esa. Saya tahu Nabi Muhammad SAW itu Nabi. Tapi ketika ditanya, kenapa tidak mau syahadat? Oh ya, saya belum siap atau bagaimana. Ya, yang seperti ini pun tidak dibenarkan dan tidak cukup sebagai keselamatan bagi orang tersebut. Dia harus mengikrarkan, mengucapkan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini seperti keadaan Abu Talib. Ya, Abu Talib itu membela Nabi SAW, namun dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Dan di sini ikhwatal iman, Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah mengharamkan api neraka. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa siapapun yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya api neraka secara sempurna. Tauhidnya sempurna, Allah haramkan baginya api neraka secara sempurna. Namun jika tauhidnya kurang, maka perlindungan itu pun tidak mutlak bagi orang tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, bahwa amal itu akan diterima jika ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW mensyaratkan, ya, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak cukup dengan mengucapkan, tapi harus dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa jika ada seseorang mengucapkan la ilaha illallah, yang arti dari la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat itu dia juga berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, datang kepada kubur-kubur tertentu, berharap kepada ini dan itu, ya. Dan dia mengucapkan la ilaha illallah, dan tidak sedikit ya zikir la ilaha illallah di depan kuburan, ya. Bagaimana dia mengucapkan suatu kalimat tertentu dan dia ingkari dengan praktik yang dia perbuat. Yang seharusnya la ilaha illallah itu dia lakukan, dia ucapkan dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak nabi, tidak wali, tidak malaikat, tidak ini dan itu, hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa di antara sifat, ya, yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala ada sifat wajah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan semua apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tanpa mengandai-andaikan, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, tidak boleh merubah-rubah dari makna yang telah disampaikan, apalagi menolak. Ya, kita tetapkan, tidak perlu kita mengandai-andaikan, membayangkan ini dan itu, karena banyak dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala saja yang kita tidak tahu. Ya, yang kita tidak bisa mencerna dengan baik. Ruh yang ada pada diri kita, surga dan neraka, malaikat, ya, dan yang lain sebagainya. Kita tidak bisa memiliki bayangan bagaimana membayangkan bagaimana bentuknya malaikat. Ya, seperti apa sosoknya dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa malaikat itu ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan Allah tambahkan sayap itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, kita membayangkan Allah menegaskan ada malaikat dengan sayap 3. Coba dibayangkan bagaimana menempatkan salah satu sayap ketiga itu ditempatkan di mana. Ya, kita tidak memiliki bayangan, tidak memiliki persepsi spesifik untuk hal ini. Ini makhluk. Bagaimana kemudian kita mengandai-andaikan, membayang-bayangkan tentang Al-Khaliq, tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena keterbatasan akal dan iman kita, kemudian sebagian dari kita menolak sifat yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zatnya yang maha agung dan maha mulia. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah memiliki wajah dengan kemahaagungan dan kemahabesarannya dan tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Juga di dalam hadis ini sanggahan bagi 2 kelompok sesat yang banyak dan populer. Yang pertama adalah kelompok Murji'ah, yang mereka ini mengatakan cukup dengan la ilaha illallah, tidak perlu beramal, bahwa amal itu tidak mempengaruhi kualitas iman seseorang. Ini anggapan kaum Murji'ah, ya. Ini mereka mengatakan cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah modal selamat.
Dan Nabi SAW tidak mengatakan seperti itu. Dia harus mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan itu ada realisasi yang harus dia lakukan, ada konsekuensi yang harus dia penuhi. Dan juga kelompok yang kedua adalah kelompok Khawarij, yang mereka mengatakan bahwa orang yang mengucapkan bahwa pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di api neraka. Kenyataannya tidak demikian, karena pelaku dosa besar mereka ini tidak kafir, karena Nabi SAW memberikan jaminan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajahnya, Allah haramkan baginya api neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Musa, Ya Rabbi, علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Musa alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah hai Musa, la ilaha illallah. Musa berkata, ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku serta ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Hadis riwayat Ibn Hibban dan Al-Hakim dengan menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ini riwayat oleh Ibn Hibban, Al-Hakim, An-Nasai. Ya, Ibn Hibban mensahihkannya, Al-Hakim mensahihkannya, dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kita mengenal sedikit dari sahabat yang menjadi periwayat hadis ini, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau adalah Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Ya, beliau dari suku Khazraj, artinya dari salah satu antara Aus dan Khazraj adalah dua kabilah yang berasal dari kota Madinah, maka mereka adalah dari sahabat Ansar. Ya, Al-Khudri adalah nisbat kepada Bani Khudrah. Ya, beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Ayahnya juga Sinan Al-Khudri adalah juga seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, dan Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di tahun 74 Hijriyah. Dan Musa yang disebut dalam riwayat ini adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Makna hadis ini bahwa Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepadanya zikir atau doa yang dengannya dia memuji-muji Allah, dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, bahwa kalimat ini banyak diucapkan oleh semua manusia, semua orang yang beriman. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Saya minta sesuatu yang spesial. Saya minta sesuatu yang spesifik. Yang dengan itu aku memiliki kelebihan yang lebih dari banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam akan besarnya dan agungnya kemuliaan dari kalimat la ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa tidak ada keutamaan yang lebih utama melebihi la ilaha illallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sesuai dengan konteks bab yang sedang kita bahas, yaitu keistimewaan tauhid, ya, tentang keutamaan tauhid. Dan tidak ada yang lebih besar kedudukannya dari tauhid. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Di antaranya bahwa besarnya kedudukan la ilaha illallah.
Ya, karena di dalam la ilaha illallah mengandung kalimat tauhid, adalah kalimat tauhid dan kalimat ikhlas. Di dalam hadis ini kita mengambil hikmah yang lainnya adalah besarnya kedudukan dan kemuliaan Nabi Allah Musa alaihissalam. Bagaimana beliau ingin berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau meminta kepada Allah, ya Allah ajarkan aku suatu ilmu yang dengan itu aku berzikir dan berdoa kepadamu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari sini juga kita mengambil hikmah dan pelajaran yang sangat berharga juga. Bahwa ibadah itu tidak bisa dilakukan hanya karena modal intuisi, perasaan. Ya, ibadah itu tidak cukup dengan itu. Perlu syariat, perlu tuntunan. Perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dikarang-karang, bukan dengan bid'ah. Oleh karena itulah Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk mengajarkan kepadanya kalimat zikir yang dengannya dia berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan karangan-karangan. Ya, bukan dengan mengarang ini dan itu, kalimat-kalimat ini, zikir ini dan itu dan yang lain sebagainya. Tapi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepadaku kalimat zikir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang lain. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwa semua hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya Allah, aku meminta yang spesial, yang khusus. Di sini kita bisa mengambil hikmah yang besar juga ikhwatal iman, bahwa jika sesuatu tersebut semakin dibutuhkan, maka akan semakin mudah untuk diakses dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena alam semesta ini, dunia dan isinya, seluruh alam semesta ini butuh dengan la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala buka dengan seluas-luasnya ilmu tentang hal ini. Tidak ada hal yang spesial. Ya, artinya dari sini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Maha Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Al-Hadi, yang Maha memberi hidayah dan petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita semuanya di dalam salat kita setiap rakaat untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Semakin artinya menunjukkan kepada kita bahwa jalan yang lurus ini ikhwatal iman bukanlah jalan yang sempit, yang susah diakses dan memiliki jalur-jalur yang tidak jelas, jalur tikus. Tidak ada. Tidak ada jalur tikus menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalur menuju Allah ini siratal mustaqim, jalan yang luas, lebar, muat untuk siapapun yang mau memasuki jalan ini. Tidak ada yang remang-remang, tidak ada yang misalnya ada satu ustaz tertentu, syekh tertentu, habib tertentu yang kemudian mengatakan saya memiliki jalur khusus menuju Allah yang tidak bisa diakses oleh orang-orang, hanya bisa diakses oleh spesial orang-orang tertentu saja. Ya, tidak ada yang seperti itu di dalam Islam. Karena Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta. Jadi jadi sesuatu yang baik ikhwatal iman, sesuatu yang benar. Semakin hal itu dibutuhkan oleh umat manusia, maka akan semakin dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam ini bukan milik keluarga tertentu. Tidak ada satupun manusia yang memiliki nasab langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini sebagai rahmat untuk seluruh hambanya. Maka jangan sampai kita kemudian karena keawaman kita, kemudian kita mendapatkan informasi ada jalur rahasia hanya dimiliki oleh sebagian keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebagian kiai atau sebagian gus atau sebagian syekh, ya, yang jalur ini tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Dengan tarekat ini, dengan zikir itu, dengan amalan ini dan itu, tidak ada jalur rahasia ikhwatal iman. Semuanya telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, yang terang benderang, malamnya bagaikan siangnya, dan tidaklah seseorang itu menyimpang dari jalan itu kecuali dia pasti binasa. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih ini, bahwa Allah berfirman, "Lau anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi." Andai kata 7 lapis langit dan penghuninya selain aku, 7 lapis langit dan penghuninya selain aku, selain Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas 7 lapis langit.
bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy, bukan di mana-mana. Kemudian juga di dalam faedah hadis ini bahwa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau membenarkan akan kalimat la ilaha illallah harus diucapkan, ya, harus diucapkan dengan sempurna. La ilaha illallah, ya. Tidak cukup dengan sebagian orang yang zikir dengan Allah, 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 Allah. Apalagi sebagian kita hu, ya. Ini tidak dibenarkan. Karena ikhwatal iman, jika antum mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan satu kalimat zikir mufrad, ya, satu kata saja. Misalnya ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman sekian kali, ya Rahim sekian kali. Perhatikan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, zikir sesudah sholat, zikir pagi, sore, bangun tidur, mau tidur, dan semua zikir yang beliau SAW ajarkan, maka semua yang diucapkan adalah kalimat sempurna. La ilaha illallah, subhanallah, subhanallah bihamdi, la hawla wa la quwwata illa billah, ya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semua kalimat-kalimat itu dengan kalimat yang sempurna, yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalimat mufrad, memanggil namanya saja, Allah, 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 di sini tidak mengandung nafi dan itsbat. Ya, tidak mengandung sesuatu yang dinafikan, tidak mengandung sesuatu yang ditetapkan. Ya, ketika ada orang kafir, seumur hidupnya, setiap hembusan nafasnya, dia mengucapkan Allah, 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 Allah. Seumur hidupnya, sampai mati dia seperti itu, dia tidak menjadi seorang muslim. Tidak menjadi seorang muslim. Berbeda dengan ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, apalagi dengan hu, ya, seperti sebagian orang yang sufiah yang jahil, mereka mengucapkan dengan kalimat yang seperti ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini tidaklah dibenarkan sama sekali, ya, karena hu atau huwa itu adalah dhamir, kata ganti. Kata ganti ini bisa merujuk kepada siapapun, tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika misalnya dalam kalimat qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah, ya, huwa di sini kembalinya adalah merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah hu di sini merujuk kepada siapa? Kepada syaitan. Jadi ketika seseorang berzikir dengan hu dan yang semisalnya, maka ini tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan sama sekali. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di dalam hadis ini ada penetapan tentang benarnya adanya mizan untuk suatu amalan, timbangan untuk suatu amalan, dan timbangan itu hak, itu benar. Dan mizan ini ukurannya seberapa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, andai kata 7 bumi, 7 lapis langit dan semua penghuninya, serta bumi dan semua penghuninya ditaruh di satu daun anak timbangan, dan la ilaha illallah di satu daun anak timbangan, maka la ilaha illallah akan lebih berat dari itu semuanya. Kemudian juga ikhwatal iman, bagaimana jika para nabi saja, dalam hal ini Nabiullah Musa alaihissalam, kalimullah, beliau perlu hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari akan mulia dan agungnya kalimat la ilaha illallah. Terlebih lagi kita, ya, sebagian dari kita meremehkan kalimat ini, tidak mendalaminya dengan benar dan baik, padahal ini adalah gerbang pintu masuk ke dalam Islam, dan inilah yang menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhiratnya. Ketika seseorang meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang besar dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian ikhwatan iman, di dalam hadis ini juga ada pelajaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang sahih ini, wal ardhina sab'ah, dan 7 bumi, ya, menunjukkan kepada kita apa? Bahwa bumi itu juga ada 7 sebagaimana 7 lapis langit. Ya, tentang hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, namun itu benar sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga di akhir surat Al-Qalam.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang lain bahwa di awal hadis disebutkan Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi." Ajarkan aku sesuatu yang dengannya aku mengingat dan berdoa kepadamu, mengingatmu dan berdoa kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan la ilaha illallah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa doa itu ada dua jenis. Ya, ada yang disebut dengan doaul ibadah, ada doaul mas'alah. Doa ibadah dan doa dalam permintaan. Jadi ketika kita sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sedang berzikir. Apakah itu juga berdoa? Jawabannya iya. Ya, ketika kita sedang bertasbih, subhanallah, 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 apakah itu zikir? Iya. Apakah itu juga doa? Iya. Kenapa? Karena setiap ibadah yang kita lakukan, kita dengannya mengharapkan rahmat Allah dan takut akan murka dan azabnya. Ya, kita mengharap rahmat Allah dan takut akan azab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini, setiap ibadah yang kita lakukan ikhwatal iman, itu adalah konteksnya adalah doa. Ya, doa. Dengan khauf dan raja. Dengan berharap dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang perlu kita pahami ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa setiap kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan itu mengandung makna-makna yang besar dan agung, dan alhamdulillah yang segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan bagi kita untuk mengkaji kitab yang indah ini, yang bagus, yang mulia ini, yang mengajarkan kepada kita untuk menunaikan hak yang paling agung dan paling utama di dalam hidup kita, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang dinyatakan hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, dosa sepenuh bumi, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku ada sebuah keutamaan yang besar dari kalimat la ilaha illallah. Siapa Anas bin Malik? Kita sering mendengar nama beliau. Anas bin Malik Ibnu Nadhr adalah salah seorang sahabat dari Ansar Al-Khazraji, ya, dari suku Khazraj. Beliau telah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, menjadi pelayan Nabi. Yang mengantarkan beliau untuk menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibunya sendiri, yaitu yang bernama Rumaisah binti Mulhan radhiyallahu anha, seorang wanita yang mulia, yang di antara hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kemuliaan ibunya Anas bin Malik, Rumaisah binti Mulhan, surga pun merindukannya. Surga merindukan ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anha, yang beliau yang menjadikan Islam sebagai mas kawin dan mahar pernikahannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Anas bin Malik melihat betapa mulia dan agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahwa saya telah menjadi pelayan Nabi SAW selama 10 tahun dan beliau masih kecil, ya, dan saya tidak pernah Nabi menghardikku, membentakku, mengatakan kepadaku, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu tidak lakukan itu? 10 tahun saya tidak pernah mendengar dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW pernah mendoakan Anas bin Malik dengan doanya, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Ya, ini doanya Nabi SAW. Dalam doa yang lain, Allah perpanjanglah umurnya juga. Maka Anas bin Malik menjadi salah seorang sahabat yang paling kaya, paling banyak anaknya, paling panjang umurnya, usianya melewati usia 100 tahun. Ya, beliau wafat tahun 92 atau 93 Hijriyah, melewati 100 tahun karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna global dari hadis ini, ikhwatan iman, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, kepada hamba-hambanya
yang menjelaskan akan besar dan luasnya karunia dan rahmat dan kasih sayangnya dan besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa sebesar apapun dosa itu, ya, sebanyak apapun dosa itu, selama kita tidak melakukan perbuatan syirik, ya. Sebagaimana juga firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sangat jelas menjelaskan akan kedudukan dan kemuliaan tauhid dan besarnya pahala tauhid dan bagaimana bisa melelehkan dosa sepenuh jagat dan bumi. Dari hadis ini kita mengambil beberapa hikmah dan pelajaran ikhwatal iman, yaitu keutamaan tauhid dan besarnya pahala tauhid. Kemudian di antara hikmah yang lain, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis ini bantahan bagi orang-orang Khawarij yang mudah sekali mengkafirkan para pelaku dosa besar, ya. Walaupun mereka melakukan dosa yang bukan syirik, mereka pun mudah dengan mengkafirkan pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Juga hadis ini mengajarkan kepada kita benarnya dan adanya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman. Juga hadis ini mengajarkan kepada kita tentang makna la ilaha illallah, yaitu meninggalkan segala perbuatan syirik, syirik besar maupun syirik kecil. Tidak cukup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan juga di antara faedah dari hadis ini adalah itsbatul ba'ats, bahwa kiamat itu benar, hisab itu benar, dibalasnya amal perbuatan seseorang itu benar, dan itu bukti kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukti kemahaadilan Allah? Karena kita melihat ikhwatal iman, tidak selalu orang baik mendapatkan kebaikan di kehidupan dunia. Tidak selalu orang jahat merasakan akibat dari apa yang dia perbuat, akibat kejahatannya di muka bumi. Dan jika mereka seumur hidupnya dengan kejahatannya dan mati dengan nyaman dan nikmat, dengan segala kemakmuran hidup yang dirasakan oleh diri dan keluarganya, ini tidak fair dan tidak adil. Demikian pula ketika seorang yang beriman dengan iman yang penuh dan tulus dan ikhlas, seumur hidupnya dia dalam hidup dengan keterpurukan dan bahkan tertindas, terzalimi, terintimidasi dan mati dalam keadaan terzalimi, kemudian ini tidak ada imbalan lagi sesudah itu, maka itu adalah suatu ketidakadilan. Dan di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya kehidupan akhirat, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada yang benar, akan mendapatkan imbalan kebenarannya. Kepada orang-orang yang jahat dan zalim akan merasakan akibat dari kezalimannya. Ini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini, yang insya Allah besok kita akan masuk kepada bab 3. Barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Insya Allah besok kita akan belajar tentang sifat-sifat siapakah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, kita berharap untuk menjadi di antara hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bagaimana sifat dan ciri-ciri mereka? Insya Allah besok pagi jam 5 sampai jam 5:30 Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dan berkenan untuk memberikan taufik dan hidayahnya bagi kita semuanya untuk bisa melanjutkan pembahasan kita dari buku yang mulia ini. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, subhanallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya ikhwani wa akhwati fillah. Allah yabarik fikum.